euforianya sudah dulu sampai sini. Karena timnas U23 kini harus berpikir untuk pertandingan atau laga sebenarnya di Piala Asia U23. Karena Indonesia bukanlah negara unggulan. Saya akan bahas di video ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kabar gembira ya, semua bergembira. Timnas Indonesia U23 berhasil mengukir sejarah untuk pertama kali lolos ke Piala Asia U23. Ini torehan yang luar biasa, karena sejarah ya, namanya sejarah berarti sesuatu yang fenomenal. Walaupun sebenarnya Piala Asia U23 ini baru digelar. Ini yang 2024 ini adalah edisi ke-6. Jadi ya untunglah kita tidak terlalu tertinggal ya, menunggu terlalu lama gitu ya. Event yang digelar sejak sekitar 2011 lalu, kita tidak terlalu tertinggal oleh negara-negara lain untuk ikut di Piala Asia U23. Karena kalau tertinggal berarti pembinaan atau penjenjangan di timnas Indonesia Indonesia agak terganggu. Nah, kita tampil meyakinkan di kualifikasi Piala Asia U23 seperti saya prediksi sebelumnya. Misi sapu bersih. Indonesia menang 2 kali. Mencetak 11 gol dan tidak kebobolan satu kali pun. Memang sejak awal Indonesia sudah ada di grup yang mudah. Grup K ini hanya diisi Chinese Taipei dan Turkmenistan. Tapi Turkmenistan bukan lawan yang terlalu mudah untuk dikalahkan. Pada laga terakhir, kita juga harus kerja keras untuk membobol gawang mereka. Tapi terbukti teori bahwa Turkmenistan ini tidak ada atau levelnya ada di atas kita. Turkmenistan nyaris sama dengan kita atau bahkan masih di bawah kita karena permainan mereka terbaca ya. Saat melawan timnas Indonesia U23 mereka kesulitan untuk melepas ruang tembak seperti yang saya prediksi juga bahwa Indonesia melakukan tugas dengan baik, menghentikan Samamed Hidirov yang menjadi kunci permainan dari Turkmenistan. Dan Hidirov tampak frustasi ya di pertandingan melawan Indonesia karena dijegal oleh bek-bek Indonesia yang menjalankan tugas dengan baik. Dan formasi kita juga sudah terbaca. Sintayong menggunakan 3-5-2 atau yang saat bertahan menjadi 5-3-2. Inilah formasi yang ideal untuk menghadapi lawan yang sedikit berbahaya gitu. Walaupun tidak terlalu berbahaya. Tapi formasi ini selalu diterapkan oleh Sintayong saat melawan Argentina juga begitu, 3 back juga. Karena memang dengan 3 back berarti ada 3 pemain yang fokus di belakang gitu. Sedangkan fullback maju mundur. Baiklah, selanjutnya kita akan fokus ke Piala Asia U23. Ada beberapa tantangan nih. Selain lawan, tantangan berikutnya adalah pemanggilan pemain. Saya akan ungkap dulu ya posisi Indonesia di Piala Asia U23 ini, yaitu Indonesia berada di pot 4. Karena drawing yang dilakukan pada 16 November nanti didasari oleh prestasi negara di Piala Asia U23 2022 lalu, sedangkan Indonesia tidak ikut. Sehingga Indonesia ada di pot 4 bersama
Malaysia, Tajikistan, China, dan Indonesia. Berada di pot 4 berarti ya kita hanya bisa pasrah ya, karena peluang untuk gabung dengan grup neraka terbuka sekali. Di pot 1 ada Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Jepang. Di pot 2 ada Australia, Korea Selatan, Irak, Vietnam. Pot 3 ada Thailand, Yordan, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Peluang untuk bertemu negara ASEAN juga cukup besar. Semua cukup terbuka. Tapi peluang bertemu negara kuat juga terbuka. Ada Jepang, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan, Australia. Ini negara-negara yang punya pemain-pemain bagus. Tapi ya seperti yang saya bilang, bahwa squad yang ada sekarang sudah siap dengan itu. Jadi, kalaupun masuk grup neraka, saya pikir Indonesia siap bersaing. Yang perlu dihindari mungkin Jepang dan Korea Selatan gitu lah. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan mendapat lawan ringan. Tapi kalaupun ada di grup neraka, saya pikir Indonesia siap bersaing. Dan tantangan kedua yaitu pemanggilan pemain. Nah, inilah yang jadi soal untuk Sintayong dan PSSI. Dalam konferensi pers usai pertandingan lawan Turkmenistan, Sintayong juga mengungkapkan bahwa dia tidak gentar dengan persaingan di Piala Asia U23. Dia yakin timnya bisa bersaing di Piala Asia U23 asal, ini ada asalnya, dia mendapatkan atau pemainnya komplit. Di konferensi pers dia khawatir pemain diaspora, Ivan Jenner, Marcelino, lalu Rafael Struijk, atau Pratama Arhan, yang main di luar negeri, susah dipanggil. Karena Piala Asia U23 ini digelar pada 15 April sampai 3 Mei. Ini bukan kalender FIFA gitu. Kalender FIFA itu biasanya Januari, Maret, lalu loncat ke Juli, Agustus, September, Oktober, November. 15 April sampai 4 Mei ini bukan kalender FIFA. Maka itu harus ada lobby atau pembicaraan khusus dengan klub-klub yang menampung pemain timnas kita agar melepas pemainnya. Saya sih berharap bisa ya, karena ini penting ya, karena dari pemantau media sosial pun klub-klub pemain-pemain kita seperti KMSK Dense atau misalkan Ado Den Haag, mereka menyambut keberhasilan Elkan Bagot, Ipswich Town, mereka menyambut keberhasilan pemain-pemainnya membantu timnas. Nah, ini kan sinyal positif bagi kita. Semoga mereka melepas pemainnya di Piala Asia U23 yang tidak digelar saat FIFA Match Day gitu. Sedangkan untuk pemain lokal, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri yang akan turun langsung untuk melobi klub melepas pemainnya. Sama seperti di luar negeri juga. Di 15 April sampai 4 Mei ini justru laga-laga penting. Justru fase-fase akhir kompetisi. Ada 4 besar mungkin ya, yang menentukan gelar juara. Nah, ini sedikit rumit juga, tapi ini antara kepentingan bangsa atau kepentingan klub. Saya sih berharap ada solusi terbaik ya. Seperti Persija yang pemainnya banyak dipakai klub, atau Borneo FC, Persis Solo.
Beberapa tim sih akomodatif ya dengan timnas, tapi ada juga yang kurang akomodatif gitu. Jadi saya harap ada solusi terbaik gitu. Karena pemain Persija seperti Ilham Rio Fahmi dan Rizky Ridho adalah pilar ya. Jangan sampai ini ditahan-tahan lagi, gawat. Ini event sebenarnya Piala Asia U23 dan PSSI akan melobi itu. Erick Thohir akan turun langsung. Seperti apa lobbynya ya kita tunggu saja. Dan tantangan ini harus diselesaikan karena selain lawan berat, pemanggilan pemain juga menjadi PR. Karena seperti Sintayong bilang, dia sih yakin dengan skuad yang sekarang. Asal pemain-pemainnya lengkap gitu loh. Jangan ada yang kurang gitu. Dengan demikian Sintayong bisa memainkan skuad yang dia inginkan. Di kualifikasi Piala Asia di beberapa laga terakhir timnas Indonesia, saya melihat bahwa seperti di Piala AFF U23 juga, saya melihat bahwa Sintayong ini udah berpikir ke masa depan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkan satu pemain saja. Teman-teman lihat saat melawan Turkmenistan, malah Komang Teguh yang main sebagai starter. Dewangga tidak main sama sekali. Konon itu karena Dewangga juga akan main di Asian Games katanya ya. Kabarnya Asian Games 19 September ini. Lalu Hoki Caraka jadi starter. Padahal lawannya Turkmenistan loh, bukan China Taipei. Ini mungkin ya salah satu strategi rotasi agar semua pemain mendapatkan jam terbang yang baik. Tidak pemain itu saja, dan saat diganti malah timnas U23 malah buruk gitu. Inilah visi cemerlang dari Sintayong, sudah memikirkan laga kedepannya. Dia sudah membayangkan kalau misalkan pemain yang dibutuhkannya tidak main di Piala Asia U23 nanti. Dan tugas Sintayong ya bukan hanya ini ya. Kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala Asia 2024. Nah, ini jadi panjang. Jadi dia mulai memikirkan kalau pemain-pemainnya harus merata. Dia bisa mengandalkan semua pemain. Walaupun ada beberapa pemain yang terus main ya. Arkan Fikri tidak diganti-ganti itu dari Piala AFF U23. Saya memperhatikan bahwa Sintayong sangat mengeluarkan atau memberi kesempatan sebanyak mungkin untuk Arkan Fikri ini. Dan tujuannya ya tentu untuk jangka panjang. Karena sesuai dengan harapan Erick Thohir juga Ketua Umum bahwa timnas harus punya stok pemain yang banyak. Jadi tidak itu-itu saja. Karena agenda yang padat. Gitu. Jadi siapapun yang bermain bisa ditampilkan. Bisa diandalkan ya. Ya, jadi itulah. Setelah lolos ke Piala Asia U23, tantangannya juga banyak. Tapi soal lawan, saya pikir tergantung skuad yang ada nanti. Sintayong pun sudah siap. Dia tidak takut Indonesia melawan tim manapun. Kecuali Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan ya. Saya pikir harus dihindari di fase grup gitu. Walaupun ya mungkin bisa lah masih mengincar posisi 2 gitu ya. Kalaupun ketemu Jepang, lawan lainnya mungkin lebih ringan, misalkan Malaysia atau yang paling ringan mungkin Tajikistan ya, atau tidak ada yang ringan sebenarnya, tapi mungkin agak bobot tekanannya lebih kecil gitu.
Tapi siapapun lawan, Indonesia siap asal Sintayong punya pemainnya. Demikian teman-teman ulasan saya soal calon lawan timnas di Piala Asia U23 nanti. Kita tunggu drawingnya dan semoga lancar-lancar saja sampai hari H karena ini demi misi lolos Olimpiade ya. Kalau lolos Olimpiade minimal harus semifinal. Tidak semifinal aja, peringkat 3 gitu, di Piala Asia U23. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa beri komentar dan klik like dan subscribe buat yang belum. Dan pastinya selalu salam olahraga.